Hai, halo guys. Kenalin, gue Tasya dan selamat datang di channel gue, Tasya Official. Gue bakal bikin konten yang beda dari biasanya. Gue bakal bikin podcast ala-ala gue yang gue kasih nama Ruang Curhat, dimana isinya tentang semua curhat yang masuk ke gue. Dan pastinya kalian juga boleh curhat ke gue, bisa komen dan atau langsung mention gue di beberapa akun gue yang bakal gue taruh di description box. Jadi silahkan dicek. Temanya hari ini tentang 6 tanda biar kalian gak mudah terjerat harapan palsu. Sebelum masuk ke intinya, gue minta kalian buat subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalain lonceng atau notifikasinya biar kalian jadi orang yang pertama tahu ketika gue upload video, dan jadi orang yang pertama juga untuk nonton. Pastinya kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian dan ke teman-teman kalian biar channel gue semakin berkembang. Subscribe kalian itu sangat berarti buat gue dan juga pastinya buat para konten creator yang lain. Jadi, selamat mendengarkan. Enam tanda biar kalian gak mudah terjerat harapan palsu. Menjadi korban PHP atau pemberi harapan palsu emang seringkali menyisakan perasaan yang gak menyenangkan. Kalian ngerasa dibohongi dan dikhianati. Meski hubungan kalian pun belum ada kejelasan, bahkan dia pun belum sempat menjadi siapa-siapa di hidup kalian. Dia hanya orang yang datang memberi sebuah kisah, menerbangkan kalian tinggi sekali kawan, lalu pergi begitu saja dan membuat tersadar kalau ternyata selama ini kalian gak cukup kuat dan penting pastinya untuknya. Sebenarnya menjadi korban harapan palsu itu bukan sepenuhnya salah dia dong, tapi ada juga yang harus kalian perbaiki nih dari diri kalian. Ya anggap saja hal itu jadi pelajaran buat kalian agar lebih menguatkan hati dan gak gampang tuh ngandelin perasaan sembarangan. Apa aja sih tanda-tanda yang harus dilakuin ketika kalian gak mau nih kena PHP? Yang pertama yang harus kalian lakuin, kalian harus lebih peka, memperhatikan sikapnya. Dia hanya gak beri harapan atau emang benar-benar baik? Munculnya rasa spesial karena sikapnya yang membuat kalian pasti ngerasa hangat. Apalagi saat hal tersebut hanya kalian dapetin nih dari dia, dan kalian tuh akhirnya suka. Nah, namun sebelum kalian naruh perasaan terlalu dalam sama dia, ada baiknya nih menurut gua kalian harus ngelakuin observasi. Kalau perlu diteliti nih, gimana sih caranya komunikasi dengan orang lain. Terus perhatiin apakah emang dia ngasih harapan sama kalian atau emang sikap dia itu bisa baik ke semua orang. Caranya simple kok. Kalian itu bisa aja tuh pantau atau stalk sosial medianya. Siapa tahu tuh ada kode-kode terselip di sana. Nah, gue kasih contoh simpelnya nih. Gue cerita sedikit ya. Gue dulu pernah kayak gue deket sama orang nih, tapi gue gak langsung percaya. Sampai akhirnya gue cari tahu nih, sampai ke media sosialnya. Dan akhirnya benar, dia udah punya orang lain. Dan saat itu dia berani-beraninya buat ngedeketin dia. Oh ya, satu lagi, kalian juga harus perlu insting atau feeling
Kalau udah feeling kalian udah gak enak, ya udah gak apa-apa, kalian stop aja, karena itu penting banget guys. Kenapa penting? Nih, gue bakal kasih tahu. Karena kalau dia emang ngasih harapan ke kamu, dia emang tulus, bukan karena terselubung ya. Kalian tuh harus lebih peka nangkap kode kalau akhirnya nggak mau dikecewain. Nah itu yang maksud gue, kalian harus peka dan bisa interaksi lebih. Kalau feeling kalian udah nggak enak atau gimana, penting banget kalian harus stop tuh. Yang kedua, perbanyak berpikir dengan logika. Jangan pakai hati melulu, biar nggak gampang besar perasaan kalian. Kadang logika suka mendadak buntu saat kalian sudah menggunakan perasaan terlebih dulu. Sementara pada dasarnya semua orang itu pasti akan bersikap ramah untuk menjaga citra baik dari dirinya. Bener gak sih? Pasti bener banget nih. Jadi gak semua ya karena ingin cari perhatian, dan gak semua perlakuan baiknya pada kalian karena dia pengen ngasih harapan. Bisa aja karena emang dia ingin akrab, which is untuk berteman. Tahan dulu tuh rasa pede kalian atau kepercayaan diri kalian sebelum akhirnya kalian tuh nganggep dia nih ngasih harapan. Kalian harus ingat bahwa nggak ada salahnya peduli saat kalian butuh bantuan. Selagi dia bisa bantu, kenapa enggak kan? Karena manusia itu harus saling tolong menolong. Benar gak sih? Yang ketiga, coba lebih sering interaksi dengan lawan jenis, biar kalau diperhatiin sedikit gak dikit-dikit baper. Wah, siapa nih yang baru aja diperhatiin dikit udah baper? Pasti bagi yang ngedengerin, beberapa kalian pasti pernah ngalamin itu kan. Kalian perlu melatih kepekaan dalam menilai lawan jenis dengan cara interaksi dengan mereka, sebab dari sana kalian akan mengerti dan terbiasa menghadapi mereka. Hal itu ada baiknya juga saat kalian terbiasa berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi nggak gampang terbawa perasaan saat diperlakukan dengan baik dengan dia. Toh hal itu juga sering kalian dapetin kan dari teman-teman kalian. Selain itu, kalian pun jadi tahu gimana harus nyikapin perlakuan dengan wajar sebelum terjerat harapan palsu. Nah benar banget tuh, kenapa pentingnya kalian harus sering-sering buat interaksi dengan mereka, dan kalian tuh bisa ngelakuin hal-hal tersebut itu sama teman-teman kalian. Nah, yang cewek-cewek atau perempuan dari kalian yang dengerin itu pasti beberapa kalian pasti punya kan teman-teman cowok. Nah, coba aja tuh interaksi sama mereka. Terkadang ada temen yang care banget sama temennya, sampai mungkin kalau orang-orang yang bukan teman kalian tuh ngiranya kalian punya hubungan, padahal tuh enggak. Saking care-nya teman kalian itu terhadap kalian. Nah makanya dari situ tuh kalian bisa ngebedain tuh gimana cara nyikapin dia dan gimana cara nyikapin temen gitu. Jadi menurut gue tuh ya biar kalian gak kejerat ya kalian harus peka dan harus sering-sering interaksi sama teman-teman kalian yang lawan jenis gitu, biar gak baper. Yang keempat,
Tanya pendapat teman-teman kalian juga sebelum menyimpulkan sesuatu, apalagi soal perasaan kalian. Pengamat terbaik seringkali berasal dari teman-teman kalian, meski mereka seringnya nyinyir dan menyebalkan. Tapi itu jadi tanda kalau mereka cukup jeli memperhatikan kalian. Saat kalian mulai ragu dan mempertanyakan sikap dirinya yang seakan menaruh harap ke kalian, coba tanyakan pendapat teman-teman kalian. Biasanya orang lain akan lebih peka menyadari dibanding diri kita sendiri, apalagi saat kalian sedang jatuh cinta dan berharap duluan. Pasti rasanya sulit sekali untuk berpikir dengan jernih dan memikirkan segala macam kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, di sini udah jelas kan bahwa emang benar, sebelum kalian ngelakuin sesuatu yang lebih jauh, ada baiknya kalian tanya dulu tuh pendapat teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Kenapa? Karena terkadang memang ketika kita lagi ngerasain yang perasaan yang berlebih gitu sama seseorang yang kita suka, apalagi orang yang lagi deketin kita, itu terkadang logika itu jarang banget tuh kita pakai. Pasti kita tuh selalu menggunain perasaan sampai akhirnya emang ya kalian akhirnya gampang banget tuh dapetin PHP dari dia yang sebenarnya dia juga nggak maksud buat nge-PHP-in kalian gitu. Jadi sebaiknya kalian harus banyak-banyak tanya ke teman-teman kalian, meskipun terkadang teman-teman kalian tapi sebenarnya mereka care terhadap kalian, mereka peduli, dan mereka menjadi pengamat yang jeli buat apa yang sedang kalian alami sekarang. Yang kelima, jangan pernah menganggap dia siapa-siapa sebelum dirinya memberimu kejelasan. Biar kalian gak terlanjur berharap, padahal dia belum menyatakan perasaannya, dan kalian pun hanya mengandalkan anggapan bahwa dia punya perasaan untuk kalian. Tapi kalian udah sebisa mungkin menjaga hatinya. Memang dia siapa? Belum tentu anggapan tentang dia benar. Hal-hal seperti itu yang membuat kalian berstatus korban PHP, karena kalian sudah berharap terlalu besar pada kemungkinan yang belum tentu ada benarnya. Jadi nih, sebaiknya kalian gak perlu tuh nganggap dia siapa-siapa. Kalian saat kejelasan pun belum keluar dari mulutnya, bersikap sewajarnya saat semua masih terlihat abu-abu. Nah, ini bener banget lagi ya guys, kenapa kalian harus penting banget untuk cuek dalam arti itu kayak ketika ada yang deket, gak mesti kalian harus langsung asumsi kayak aduh gue pacarnya, aduh gue teman spesialnya. No, jangan seperti itu, karena terkadang asumsi-asumsi yang udah kalian buat sendiri itu yang pada akhirnya mematahkan hati kalian sendiri, yang sebenarnya dari mulut dia pun belum keluar statement apapun untuk membuat bahwa kalian itu punya hubungan dan kamu itu adalah orang yang spesial buat dia, yang which is sebenarnya dia cuma nganggap kamu sebagai temen, ade-adean atau apapun lah itu namanya, gak ada lebih. So far kayak gitu sih. Jadi menurut gue jangan pernah berasumsi dulu dan jalanin aja apa adanya, biar kalian juga gak ngerasa di PHP-in. Yang keenam, yang paling penting kalian harus ingat bahwa gak semua orang akan merasa cocok dengan kalian. Terjerat harapan palsu bukan sepenuhnya salah dia, tapi juga ada peranmu yang sudah
kepedean duluan dan seakan malah ikut menyukseskan jalannya untuk membuatmu jadi korban PHP seperti ini. Memang kalian pun punya perasaan yang gampang luluh dan gak bisa dipermainkan begitu saja. Namun kalau dari awal kalian sudah camkan dalam benak untuk gak mudah dipermainkan dan menganggap orang yang datang dan pergi itu wajar, pasti kalian gak akan menganggap diri kalian adalah korban, karena kalian percaya bahwa gak semua orang akan merasa cocok dengan kalian. Begitupun kalian kelak nanti, kalian juga pasti akan merasakan hal itu saat sudah kelihatan dekat tapi kalian merasa gak cocok, dan akhirnya kalian pun memilih mundur perlahan. Nah, tips yang terakhir ini juga penting ya guys, dan emang ada benernya. Kenapa? Karena memang menyatakan sebuah perasaan apalagi pikiran itu gak segampang dengan apa yang kita pikir, dan gak gampang seperti ngebalikin telapak tangan. Contoh kecilnya aja seperti ketika kalian mungkin ikut suatu organisasi, atau bahkan kalian juga lagi sama teman-teman kalian yang emang mungkin isinya ada 10 orang. Gak mungkin dong apa yang kalian pikirin dan apa yang kalian rasain itu bisa sama. Pasti itu bakal berbeda-beda. Tapi gimana sih caranya untuk menyatukan dari beberapa kepala menjadi satu kepala? Nah, seperti itu. Dan terkadang argumen itu pasti akan terjadi. Kenapa? Argumen itu terjadi ketika salah satu dari kita itu ada yang ngerasa gak cocok. Tapi gimana caranya kita untuk membuat suatu masalah itu dan argumen tadi menjadi sama dengan apa yang kita pikirkan. Dan ingat ya, berbeda pendapat itu gak apa-apa, ngerasa gak cocok itu gak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah berlebihan untuk mengajukan pendapat yang gak sama antara kalian dan dia, karena itu akan jadi rancu yang pada akhirnya ketika kalian gak bisa terima itu, kalian bakal kecewa. Dan ini yang ngebuat kalian ketika udah kecewa menganggap kalian itu adalah sebagai korban dari PHP tadi. Ya mungkin itu aja yang bisa gue jelasin kali ini. Semoga tips-tips dari gue bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan gue tunggu kalian yang mau curhat ke gue. Gue tunggu di komen, kita bisa sharing sama-sama atau langsung mention gue. Cek aja description box gue. Dan see you, bye-bye guys. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena gue dan kita semua bakal selalu ada buat kalian. Bye bye.